Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Novian Saputra dari kelas TRPL 5A dengan NIM 234311024. Saya Rengga Diva dengan NIM 23431123. Dan saya Irma Reita Julia Rahma dengan NIM 234311116. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemokan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu melakukan enkripsi 3 lapis pada sistem register pada web toko roti kami. Jadi untuk alurnya, yang pertama digunakan untuk sistem enkripsinya yaitu algoritma Wegener, kemudian algoritma kolumnar, kemudian algoritma AES. Jadi di sini kita pisahkan pada algoritma Wegener dan kolumnarnya kita pisahkan dalam folder helper. Kemudian nanti pada file register user controller kita akan panggil algoritmanya dengan pada variabel Wegener dan kolumnar pada variabel kolumnar. Kemudian setelah itu dari kolumnar ini akan dibuat variabel AES encrypted untuk mengenkripsi dengan algoritma AES-nya. Kemudian setelah itu akan dilakukan simpan ke database, lalu user langsung bisa login ke dalam webnya. Mungkin yang pertama kami jelaskan dulu untuk algoritma Wegener-nya. Jadi pada kode ini kelas Wegener Zipper yang memiliki fungsi encrypt dan decrypt yang menerima dua parameter yaitu teks yang akan diproses dan key-nya. Selanjutnya, jika teks kosong, fungsi langsung mengembalikan string kosong untuk mencegah error. Key diubah menjadi huruf kapital agar proses perhitungan lebih konsisten. Jika karakter merupakan huruf, maka program mendeteksi apakah huruf tersebut kapital atau kecil. Huruf kemudian diubah ke bentuk angka 0 sampai 25. Lalu dilakukan proses pergeseran berdasarkan nilai key menggunakan rumus Wegener. Hasil pergeseran dikembalikan menjadi huruf lagi. Jika karakter berupa angka, angka diubah ke nilai 0 sampai 9. Kemudian nilai key juga dipetakan menjadi angka dengan modulus 10. Lalu angka dienkripsi dengan cara yang sama seperti huruf. Untuk karakter selain huruf dan angka seperti spasi atau simbol, karakter tersebut tidak diubah agar struktur teks tetap sama. Fungsi decrypt bekerja dengan cara terbalik dari encrypt, yaitu mengurangi nilai pergeseran untuk mengembalikan teks ke bentuk lain aslinya. Selanjutnya yaitu algoritma columnar transposition. Untuk singkatnya, algoritma columnar transposition zipper yaitu untuk prosesnya yang pertama menghapus spasi dan menambahkan padding, yang kedua menyusun dalam matriks berdasarkan panjang key atau kunci, yang ketiga mengurutkan kolom berdasarkan abjad atau kunci, yang keempat membaca kolom sesuai urutan key atau kunci, yang terakhir untuk mendekripsi balik prosesnya dari enkripsi. Untuk penjelasan kodenya, yang pertama dalam kelas Zipper helper, di dalam kelas Zipper helper terdapat mendefinisikan sebuah kelas bernama Zipper helper. Kelas ini berfungsi untuk enkripsi dan dekripsi teks.
Untuk yang selanjutnya, public state function berfungsi status encrypt dengan dua parameter, yaitu text dan key. Untuk yang selanjutnya, fungsi static bisa dipanggil tanpa membuat objek, yang dimisalkan zipper helper encrypt pesan kunci. Untuk bagian teks, string replace berfungsi untuk menghapus semua spasi dari teks agar tidak mengganggu proses enkripsi. Untuk contohnya, semisal kata-kata kata 1 spasi kata 2 itu menjadi kata 1 kata 2 tanpa spasi. Untuk call count di sini menghitung jumlah kolom berdasarkan panjang kunci. Semisal jika kunci atau key-nya memiliki kata-kata zipper, berarti call count-nya sama dengan 5. Untuk selanjutnya, row count. Untuk row count di sini menghitung jumlah baris yang dibutuhkan dalam tabel atau matriks. Cell di sini digunakan agar hasilnya dibulatkan ke atas. Semisal terdapat teks 11 huruf dan key-nya 4 huruf, yaitu akan menjadi 11 dibagi 4 yang masih tersisa 2,75. 2,75 di sini dibulatkan ke atas menjadi 3, yang berarti barisnya akan menjadi 3 baris. Untuk string text sama dengan string pad itu berfungsi untuk menambahkan huruf X di akhir teks agar panjang teks menjadi kelipatan jumlah kolom, yang dimana ini disebut padding. Untuk yang selanjutnya, matrix sama dengan kurung siku yang berfungsi untuk menginisialisasi array kosong untuk menyimpan matriks dan indeks posisi karakter. Untuk yang selanjutnya, for mengisi matriks baris demi baris. Setiap karakter teks dimasukkan ke dalam sel, baris, atau kolom. Untuk selanjutnya, dalam key order berfungsi untuk mengubah kunci menjadi array karakter agar bisa diurutkan. Untuk selanjutnya, sort key membuat salinan kunci dan mengurutannya secara abjad. Untuk for each digunakan untuk membuat urutan kolom berdasarkan posisi huruf-huruf kunci setelah diurutkan. Yang selanjutnya, return zipper di sini berfungsi menyimpan hasil enkripsi sementara. Untuk proses dekripsinya dalam for each yang kedua itu membaca karakter kolom per kolom sesuai urutan kunci. Untuk selanjutnya, return zipper itu berfungsi untuk mengembalikan teks hasil dari enkripsi. Untuk yang kedua, pada proses dekripsi, public static function di sini sama seperti di dalam enkripsi fungsi-fungsinya, cuman yang berbeda dalam calls dalam for each yang sky order ini mengisi setiap kolom dengan baris bagian teks diperteks sesuai dengan panjang baris. Urutan kolom disesuaikan dengan urutan kunci. Untuk di sini dalam string plain berfungsi variabel untuk menyimpan hasil dekripsi. Mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai enkripsi dan dekripsi dari columnar text. Columnar transportation zipper. Baik, selanjutnya yaitu algoritma AES. Nah, jadi plain text yang masuk ke AES bukan password asli, melainkan hasil enkripsi dari dua tahap sebelumnya, yaitu beginner dan columnar transposition. Jadi pada enkripsi di lapis ketiga ini menggunakan algoritma AES bawaan dari Laravel. Di sini kita lihat pada variabel AES encrypted
ini akan melakukan enkripsi AES melalui Facet Crypt, di mana crypt ini adalah fitur AES 256 bawaan dari Laravel. Jadi pada AES ini akan mengenkripsi hasil zipper yang tersimpan pada variabel columnar encrypted. Setelah itu hasil enkripsi AES yang disimpan pada variabel AES encrypted ini disimpan ke database pada tabel user di kolom password. Untuk key-nya yaitu menggunakan app key bawaan dari Laravel yang terletak di file env. Nah, jadi untuk key-nya untuk AES yaitu menggunakan app key dari Laravel yang terletak di file env. Kemudian setelah itu user yang baru didaftarkan akan langsung otomatis login, dan setelah itu email verifikasi akan langsung dikirimkan ke email yang didaftarkan. Mungkin akan kami demokan untuk proses register dan loginnya. Ini kita masukkan username dan emailnya, kemudian passwordnya kita coba gunakan user admin 123. Nah, di sini kita sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, jadi kita langsung ke login saja. Nah, hasil dari password yang tersimpan di database yaitu hasil enkripsi dari AES-nya. Kemudian untuk debugnya, kita menambahkan kode program pada folder console, kemudian comments. Di sini kita buat file debug user password comment untuk melakukan debug. Di sini kita jalankan saja di terminal, kita masukkan perintah php artisan debug -2 user, kemudian masukkan email yang digunakan untuk login tadi. Halo, tes. Untuk tampilannya masih di PHP My Admin, belum di VS Code. Nah, ini untuk passwordnya yang tersimpan pada kolom password yaitu hasil enkripsi dari algoritma AES.
Di sini kita lakukan debug. Kita masukkan perintah php artisan debug user, kemudian masukkan email yang digunakan saat login. Di sini kita akan menemukan usernya, kemudian plain text passwordnya, kemudian dienkripsi menggunakan algoritma Vigener. Ini hasilnya, kemudian hasil dari enkripsi Vigener, kemudian dienkripsi menggunakan kolumnar. Kemudian setelah itu dienkripsi lagi menggunakan AES. Nah, hasil dari AES ini yang tersimpan di dalam database. Kemudian untuk decryptnya, dari AES ini didecrypt menjadi hasil enkripsi dari kolumnar. Kemudian dari kolumnar ini didekripsi menjadi hasil enkripsi dari atau hasil zipper dari Vigener. Kemudian dari Vigener ini didecrypt menjadi plain text yang semula. Nah, jadi pada proses loginnya, pada proses login ini yang pertama yaitu melakukan dekripsi dari password yang tersimpan di database, yaitu urutannya dari dekripsi dari AES, kemudian dekripsi dari kolumnar, kemudian dekripsi dari Vigener. Nah, setelah didekripsi, kemudian password dibandingkan dengan plain text hasil dekripsi dengan inputan user. Kemudian setelah itu login berhasil. Mungkin sekian penjelasan demo atau presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.